Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampo, Taman Politik. Ganjar Pranowo, calon presiden dari Gunung Lawu yang maju menjadi calon presiden setelah dideklarasikan oleh partainya yaitu PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo berdasarkan survei memang unggul atas dua pesaing beratnya yaitu Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan. Ganjar Pranowo yang memang sangat dekat dengan rakyat karena kita tahu Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang berasal dari gambaran kesederhanaan rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan Ganjar Pranowo dahulu juga pernah merasakan kesusahan dan kepahitan. Tapi itu semua yang bisa menempa dan membuat seorang Ganjar Pranowo untuk bisa memperjuangkan nasib rakyat Indonesia untuk bisa lebih makmur dan menegakkan keadilan yang selama ini masih banyak berpihak kepada para kalangan atas. Berbeda dari dua pesaingnya seperti Prabowo Subianto yang terlahir dari kalangan kelas borjuis atau atas yang mungkin dari kecil hidup serba enak. Sebagai contohnya saja, Prabowo Subianto bisa mengenyam kuliah di Amerika. Berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo yang harus berjualan membantu orang tuanya untuk membayar biaya pendidikannya. Sama juga dengan Anies Rashid Baswedan. Anies hidup serba enak juga dari kecil. Anies Rashid Baswedan yang merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan, pendiri Partai Arab Indonesia pada saat zaman Hindia Belanda. Karena pada saat itu orang-orang Arab yang notabene memiliki kasta kelas atas di atas pribumi Indonesia, maka tidak salah jika sekarang ada pernyataan orang bahwa orang Arab adalah majikan di Indonesia. Berarti memang dari dahulu kala para orang Arab ini mendirikan partai agar bisa tetap eksis menjadi kasta teratas di Indonesia. Di balik bersinarnya Ganjar Pranowo, banyak juga ternyata yang sangat membencinya. Apalagi Ganjar Pranowo sebagai capres yang merepresentasikan rakyat Indonesia. Contoh saja, dua pesaing Ganjar di Pilpres 2024 nanti yang awalnya sangat bijak mengatakan ini merupakan kompetisi. Kompetisi yang sehat dan adu gagasan. Bahkan Anies Baswedan pernah mengingatkan kepada loyalisnya, jangan pernah serang Ganjar Pranowo. Tapi setelah melihat elektabilitas Ganjar Pranowo melesat meninggalkan mereka mulai nyinyir. Contoh saja, Anies Baswedan sendiri yang kemarin hadir di Milad 21 Partai Keadilan Sejahtera mengatakan Anies akan kalah jika adu lari pagi keliling Indonesia. Tapi jika adu gagasan, adu karya, dia siap. Ini sepertinya maling teriak maling yang keliling Indonesia. Yang mempromosikan diri pertama kali adalah Anies Rashid Baswedan. Nah, soal karya, gagasan, apa yang bisa dibuat oleh Anies Rashid Baswedan? Malah mau
mendompleng program kerja Bapak Joko Widodo. Contoh, karyanya di Jakarta saja, Tugu Bambu, orang bilangnya bambu mesum, sekarang sudah raib, padahal anggarannya besar, duitnya besar. Bahkan Anies Rashid Baswedan seperti mencoba memainkan strategi playing victim dengan mengatakan bahwa dia saat ini berusaha dijegal terkait pencapresannya. Lucu ya. Sementara dari kubu Prabowo Subianto, para penyinyir Ganjar Pranowo bukan hanya dari para relawannya saja seperti Immanuel Ebenezer, yang belakangan ketahuan bahwa Immanuel ini sebagai ketua relawan selalu hinggap jika ada tempat yang manis. Penyinyir dari kubu Prabowo Subianto itu juga datang dari wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus adik kandung Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim Joyo Hadikusumo yang selalu menjadi orang terdekat dari calon presiden Prabowo Subianto mengatakan ada lawan Prabowo yang hobinya nonton film porno dan anti sepak bola. Sementara Prabowo hobinya naik kuda dan baca buku. Ini dia ungkit karena Ganjar Pranowo ingin mempertahankan konstitusi Indonesia. Tapi Ganjar diserang seolah Ganjar yang salah. Sementara hobi Prabowo Subianto itu sepertinya tidak merakyat, Pak. Kita naik kuda cuma paling naik delman saja. Dan itu pun dikemudikan oleh pengemudi delmannya. Hobi itu yang merakyat bukan olahraga, tapi hobi para kaum borjuis. Bahkan saat kemarin ramai-ramai Ganjar diduetkan dengan Prabowo Subianto, Hasim mengatakan Prabowo lebih senior, Prabowo lebih berpengalaman, jadi harusnya Prabowo lah yang harus menjadi capres. Sudah terlihat arogansinya dan egoisme dari Hasim Joyo Hadikusumo ini. Bahkan dia menyebut Prabowo Subianto adalah pelayan rakyat, bukan petugas partai. Dulu sempat nyinyilan Immanuel Ebenezer sebagai relawannya Prabowo Subianto ke Ganjar. Gerindra mengatakan bahwa Immanuel Ebenezer dengan nyinyirannya bukan merupakan sikap Gerindra. Nah, kalau sekarang Hasim Joyo Hadikusumo, apakah itu bukan sifat dari Gerindra juga? Sekarang bukan hanya dua kontestan ini yang mencoba menyinyir terhadap Ganjar Pranowo. Kemarin bahkan ada anak buah Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat pernah menyerang Ganjar Pranowo soal jalan rusak di Jawa Tengah. Dan realitanya Ganjar Pranowo sudah memperbaiki jalan tersebut. Ya, namanya nyinyir. Mereka nyinyir tanpa tahu kondisi yang sebenarnya. Ini mirip seperti emak-emak bergosip tanpa tahu kebenarannya. Ganjar Pranowo, walaupun banyak yang hujat dan banyak yang menghina, Ganjar Pranowo tetap legowo dan tetap menjadi pemaaf. Ganjar Pranowo tetap rendah hati. Sikap toleransi rakyat Indonesia inilah yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, yaitu keramahan. Ini menjadi kelebihan Ganjar Pranowo yang merakyat dan merupakan bagian dari rakyat. Ganjar Pranowo pecah gesang ikut Ganjar Pranowo. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu lagi di Tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.